Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqawullah fi sirri wa alaniyah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia kita masih bermajelis, bermuajahah bersama-sama bertolabul ilmi, bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi, man salaka tariqan yaltalmisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bab takwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kami kuatkan dengan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat tentang agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Kemarin tafsir surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, maknanya adalah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita, karena kita tidak akan mungkin bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena makna takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah di zahiran wa batinan, baik secara zahir baik secara batin. Karena saya dan jenengan pernah suatu saat berbuat salah, berbuat dosa, maka tafsirnya adalah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kita. Yang selanjutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi muslim. Apa tafsirnya? Walaisa yaqdirul insan ala ayyamita nafsahu alal Islam, maka manusia itu tidak mampu untuk membuat dirinya ini meninggal dalam kondisi muslim, karena semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dalik, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan supaya kita meninggal dalam kondisi muslim. Idza akhadha bihi kana qad utiya billadhi wa alaih, barang siapa yang mengambil jalan ini maka dia akan mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khatimah. Apa jalannya? Wa imtisalu ma amarahu bihi, yaitu kita selalu melaksanakan perintah Allah. Wa huwa ayyukhtaral mauta alal Islam, dan dia memiliki keyakinan dalam hatinya untuk memilih meninggal dalam kondisi muslim. Wa yuhibbuhu wa yatamannahu, dengan cara dia mencintainya, berangan-angan supaya meninggal dalam kondisi muslim. Wa yu'azzimu alaih, dan dia memiliki azam, tekad supaya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Wa yaqra'ul mauta ala ghairi ma'adzan,
dan dia membenci meninggal di atas agama selain agama Islam. Wala yazalu da'iyan mutadarruan, maka hendaknya dia selalu memohon pada Allah, berdoa mutadarruan, dalam merendahkan hatinya, dalam kondisi khusyuk, wasailan minallah, dan meminta kepada Allah ayatawafahu musliman, supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia dalam kondisi muslim. Wa bidzalika wasallahu al-anbiya wasolihin min ibadihi. Faqala mukhbiran an Yusuf ibnu Yaqub alaihissalam. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi, orang-orang soleh, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faqala mukhbiran an Yusuf, dan sungguh dikabarkan dari Yusuf bin Yaqub alaihissalam, nabi yang nasabnya paling bagus, Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Yusuf ayat 101, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawafani muslimau wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, engkau adalah waliku, pelindungku, penolongku di dunia dan di akhirat. Tawafani muslimau wa alhiqni bis solihin, maka wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, dan pertemukanlah aku, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Yusuf ayat 101. Wa anisaharah hina amanu fatawaddahu fir'aun bil uqubah. Dan kita juga mengingat para tukang sihir Fir'aun ketika dia beriman kepada Allah. Fatawaddahu fir'auna bil uqubah, maka Fir'aun mengancam dengan hukuman. Apa hukumannya? Satu lengannya dipotong, satu kakinya dipotong, disalib dalam kondisi menyilang, ya. Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana, ya Rabb kami, afriq alaina sabra, curahkan kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslim. Al-A'raf ayat 126. Wa haqqallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa banihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Ibrahim alaihissalam ketika dia berwasiat kepada anaknya. Faqala ta'ala, Al-Baqarah ayat 132. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ketika Ibrahim berwasiat kepada anaknya, dan Nabi Yakub juga berwasiat, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim. Surat Al-Baqarah ayat 132. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yu'ajibu hadha bi amalih akhafa an fa inna Allah law u'tiyad dunya bi hadafiriha abdan wa mana'uhul Islam lakana dalika wabalan alaih. Fa inna Allah, maka sungguhnya, law u'tiyad dunya, kalau seandainya Allah memberi dunia, bihadafiriha, dengan perbendaraannya, dengan semua isinya, kepada seorang hamba, wa mana'ahul Islam, tetapi dia ditahan untuk tidak mendapatkan hidayah Islam, lakana dalika wabalan alaih,
maka yang demikian adalah musibah baginya. Walau a'tahul Islam wa man'ud dunya, barang siapa yang diberi Islam wa man'ud dunya dan dia tidak mendapatkan dunia, lam yadurruh dzalik, maka dunia tidak akan bisa memberikan madarat kepadanya. Li'anna awwala yamutu fayasiru ilan nar, karena yang pertama mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan Islam, dia berjalan menuju neraka. Wa hadza sani yamutu fayasiru ilal jannah, yang kedua dia meninggal kemudian dia berjalan menuju surga. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada penduduk neraka, qala labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kamu tinggal di dunia? Jadi Allah bertanya kepada penduduk neraka ketika mereka disiksa, berapa tahun kamu tinggal di dunia? Maka penduduk neraka berkata, labistum yauman aw ba'da yaum, ya Allah, aku tinggal di dunia itu cuma 1 hari atau setengah hari. Ketika Allah bertanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin, wahai penduduk neraka, berapa lama engkau tinggal, berapa tahun engkau tinggal di dunia? Maka dia mengatakan, qalu labisna yauman aw ba'da yaum, ya Allah, aku tinggal di dunia cuma 1 hari atau setengah hari. Kenikmatan yang dia dapatkan di dunia, ketika mendapatkan siksa, ternyata kenikmatan itu tidak ada nilainya kecuali 1 hari atau setengah hari. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan hadis Nabi, walladzi la ilaha ghairuh, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Inna hadukum la ya'malu bi amalil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sesungguhnya ada seorang dari kalian beramal ahlu surga, sampai surga dengannya jaraknya tinggal 1 hasta, tinggal 1 lengan, sangat dekat sekali. Fayasbiku alil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha, akan tetapi kitab catatan amalnya di Lauhul Mahfuz telah mendahuluinya, telah tertulis bahwa dia adalah penduduk neraka, maka dia beramal penduduk neraka fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira'. Ada salah seorang di antara kalian beramal ahlu neraka, jarak dia dengan neraka sangat dekat, 1 hasta. Fayasbiqu alil kitab, akan tapi kitab telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali alil jannah fayadkhuluha, kemudian dia beramal ahlu surga, maka dia masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung yang terakhir. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai iblis berkata, qasamu dhahri, punggungku patah ketika ada orang yang memohon kepada Allah supaya meninggal dalam kondisi husnul khatimah, karena kesempatan iblis menggoda dia sangat-sangat sulit. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kami bacakan amalan-amalan yang bisa menyebabkan su'ul khotimah. Wa'lamu annahu katsiran ma yakhtimu bisu. Ketahuilah banyak amalan-amalan yang bisa menyebabkan su'ul khotimah. Lilladzina yatahawanuna bisolah al-mafruḍah. Yang pertama, Bapak Ibu-ibu, yang bisa menyebabkan manusia ini su'ul khotimah adalah meremehkan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, wazakatul wajibah, tidak membayar zakat yang wajib padahal sudah sampai nisab dan sampai haul. Nisab zakat emal, zakat perniagaan, zakat emas. Nisabnya 85 gram, 84 gram emas. Ya, sampai 1 tahun sama dengan 20 dinar. Kalau orang punya uang 100 juta sampai 1 tahun, maka dia kena nisab. Berapa banyak orang gemar sedekah, gemar infak, padahal hartanya sampai nisab, dia tidak keluarkan zakatnya, tapi dia hanya berinfak dan sedekah. Ini tidak menjalankan yang wajib. Yang kedua, walladzina yatatabba'una auradil muslimin. Penyebab dia su'ul khotimah salah satunya adalah orang yang mencari-cari kesalahan orang-orang muslim. Walladzina yanqusunal mikyala wal mizan. Yang keempat, orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Walladzina yakhda'unal muslimin. Yang kelima, orang yang apa? Berdusta, ya. Walladzina yakhda'unal muslimin. Orang-orang yang berdusta, ya. Orang-orang yang mengkhianati orang-orang muslim. Bisa orang-orang yang korupsi, ya, mengkhianati orang-orang muslim, ya. Wa yakhshunahum itu menipu, Pak. Contohnya apa? Wa yakhshunahum, Nabi pernah memasukkan tangannya pada orang yang jualan kurma. Beliau masukkan tangannya, Pak. Ternyata yang di atas itu kering, yang di bawah basah, ya. Jadi ini supaya timbangannya berat. Yang di atas kering, yang di bawah apa? Basah. Ini menipu, Pak. Padahal Nabi mengatakan man ghosa laisa minna. Barang siapa yang menipu bukan golongan kami. Beliau masukkan tangannya, ternyata di atas kurma yang kering itu kurma yang basah. Yeah. Selanjutnya, wa yalbisuna alaihim fi umurid din wad dunya. Wa yalbisunahu, orang-orang yang membuat talbis, menyamar-nyamarkan antara hak dan batil, membuat sesuatu yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Nah, ini ya, jadi menyamar-nyamarkan antara hak dan batil. Walladzina yad'una ahwalal auliya, orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi wali-wali Allah padahal tidak. Wa maqamatihim min ghairi sidqin, dan orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki kedudukan seperti para wali padahal tidak benar. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah, dan yang paling parah, wa min akhwafa ma yakhufu minhu alaihi sahibu su'ul khatimah, yang paling dikhawatirkan orang ini bisa meninggal dalam kondisi su'ul khatimah
adalah al-bid'atu fiddin, berbuat bid'ah dalam perkara agama. Saya bertanya kepada jamaah yang hadir, bid'ah itu dibagi berapa, Bapak, Ibu-ibu? Bid'ah itu hanya urusan agama, ya. Menambahi, mengurangi, merubah-rubah. Ada dua, bid'ah fil ibadah, menambahi, mengurangi, atau membuat baru di dalam ibadah. Yang paling berat ada yang kedua, bid'ah di dalam akidah, di dalam keyakinan. Termasuk dia mungkin meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini rukun iman yang kelima, mungkin tidak meyakini rukun iman yang keenam. Wa kadzalika itmaru syak fillahi wa rasulihi wa yaumil akhir. Termasuk yang paling menakutkan menyebabkan orang su'ul khotimah adalah orang yang memiliki keraguan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, tidak percaya hari pembalasan. Sampai ada ateis mengatakan kepingin masuk neraka karena bertemu dengan teman-temannya nanti. Tidak percaya surga dan neraka, tidak percaya siksa kubur. Nah, ini bid'ah dalam akidah. Fayahdil muslim min dalika ghayatul hadr. Dan hendaklah seorang muslim, ya, berhati-hati dengan puncak kehati-hatian. Wala asima min amrillah illa man rahim. Dan tidak ada yang selamat dari urusan Allah, dari azab Allah. Wala asima min amrillah illa marrohim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kula jenengan sedaya termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimatnya bagus, Pak. Wala asima min amrillah illa man rohim. Tidak ada yang selamat, ya, dari urusan Allah, tidak ada yang mendapatkan perlindungan kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kemudian penulis buku ini membawakan doa. Doanya berbunyi, Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih dari semua pengasih, nas'aluka binuri wajhikal karim, kami memohon dengan cahaya wajahmu yang mulia, antarafana muslimin, supaya kami diwafatkan dalam kondisi muslim, wa antul hikona bisolihin, dan dipertemukan, digabungkan bersama orang-orang soleh, fi afiyah dalam kondisi selamat. Ya Rabbal Alamin, ya Allah Rabb penguasa alam semesta. Alhamdulillah sudah selesai, satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bacakan hadis karena ayatnya sudah selesai. Kita bacakan hadis tentang takwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama, fal awal, beda ya, awal itu pertama ya. Kalau wahid satu ya, seperti sani kedua, isnen dua ya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas.
Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Siapa manusia yang paling mulia?" Qala atqahum, orang yang paling bertakwa. Inna indau in oh gimana ayatnya Pak? In akramakum indallahi atqakum, ya. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Laisa an hada nas'aluka, ya Rasulullah, bukan ini maksud aku bertanya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiullah ibnu Nabiullah ibnu Khalilillah, Yusuf bin Yakub bin Ishak, ya, bin Khalilullah Ibrahim. Qalu laisa an hada nas'aluka, bukan ini maksud yang kami tanyakan ya Rasulullah. Fa'an ma'adinal Arab tas'aluni, apakah kalian bertanya tentang para tokoh-tokoh Arab yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam kalau kalian paham agama. Ini syaratnya. Yang menunjukkan nasab ini tidak ada artinya kalau tidak bertakwa. Maka Nabi mengatakan, waman bato'a nasabuhu lam yasra' amaluhu, barang siapa yang amalnya, ya, waman bato'a amaluhu, barang siapa yang berlambat-lambat amalnya, walam yasra' nasabuhu, nasabnya tidak akan bisa mempercepat dirinya. Betul, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika masa jahiliyah akan menjadi orang yang paling baik di masa Islam kalau dia bertakwa, seperti Umar bin Khattab, seperti Khalid ibnu Walid, seperti Amru bin As, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti Abu Sufyan bin Harb, ya, seperti Ikrimah bin Abu Jahal. Maka di dalam kabilah Arab, kabilah Quraisy yang paling mulia cuma 3 kabilah. Bani Hashim, jadi baninya Nabi. Yang kedua Bani Makhzum, baninya siapa? Abu Jahal, Walid bin Mughairah, Khalid bin Walid. Yang ketiga adalah Bani Abdul Sam, Bani Umayyah, kabilahnya Utsman bin Affan, Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Yazid bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah jenengan Abu Jahal? Siapa yang tahu siapa nama asli Abu Jahal? Abu Jahal itu bapak kebodohan. Salah namanya? Abu Jahal. Nah, orang-orang Arab memberi gelar Abu Hakam, bapak ilmu pengetahuan. Orang yang boleh duduk di Darul Nadwah, ya, parlemennya orang-orang kafir Quraisy. Kalau orang Islam itu Darul Arqam. Yang boleh duduk di Darul Nadwah itu tokoh yang usianya di atas 50 tahun. Tapi kenapa Abu Jahal umurnya baru 29 tahun sudah duduk di parlemen Darul Nadwah? Ini melanggar konstitusi. Gitu Pak? Di Indonesia ada Pak, melanggar konstitusi Pak. Ini melanggar apa? Konstitusi.
Tapi ini nggak melanggar, Pak. Kenapa nggak melanggar? Orang-orang Arab ridho dengan ilmunya. Karena Abu Jahal punya kapasitas. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma azil Islam ila hadani rajulaini imma Amru bin Hisham wa imma Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya dua orang tokoh ini, Amru bin Hisham yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah ridho kepada Umar. Nabi saja mengharapkan keislaman Abu Jahal karena ketokohannya, karena pengaruh yang dia miliki. Maka pantas umur 29 sudah duduk di majelis Darul Nadwah karena punya kapasitas. Hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallam qala innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis ya. Siapa yang tidak ingin dunia? Siapa yang tidak ingin uang? Tidak ingin emas ya? Dunia itu manis. Maka Allah mengatakan dunia itu zahrah, bunga kehidupan dunia ya. Yang namanya bunga itu kan indah ya, dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih kalian menjadi pemimpin di dalamnya. Fayanduru kaifa ta'malun. Karena Allah ingin melihat apa yang kalian kerjakan. Apa kata Allah? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kepada dunia, bertakwalah kepada dunia, dan bertakwalah kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal fitnah Bani Israel karena perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perempuan. Allah mengatakan, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Tapi Allah berkata kepada setan, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kalau perempuan apa? Besar. Sampai-sampai Sayyid Ibnu Musayyib ketika usianya 80 tahun dan matanya buta, beliau mengatakan, tidak ada yang aku takutkan kecuali fitnah wanita yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam jurang. Ya, jurang apa? Api neraka. Contohnya adalah Abdurrahman ibnu Muljam. Dulu salah seorang kiai tabi'in yang diutus Umar bin Khattab untuk menjadi guru ngaji di Mesir. Tapi karena dia mencintai seorang wanita yang memiliki pemahaman Khawarij, ya, wanita ini sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib karena bapaknya, keluarganya ketika perang Nahrawan ya, perang Nahrawan antara Ali melawan Khawarij, keluarganya banyak terbunuh di tangan Ali. Maka ketika dia menikah dengan Abdurrahman ibnu Muljam, dia beri syarat, satu maharnya adalah darahnya Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika berangkat sholat subuh ya. Karena zaman dulu pemimpin itu juga pemimpin sholat ya. Berangkat subuh ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Ternyata Abdurrahman ibnu Muljam itu sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka bertiga sudah rapat di samping Ka'bah di bulan Ramadan. 3 orang itu rapat, Pak. Satu membunuh Amr bin As yang ada di Mesir ya.
Yang kedua, membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan yang ada di Damaskus. Yang ketiga, membunuh Ali bin Abi Thalib yang ada di Kufah, ya. Yang berhasil cuma satu, Pak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Muawiyah cuma terluka. Karena lukanya itu dia menjadi mandul, ya. Amr bin As selamat karena waktu itu Amr bin As ketika jadi imam sholat, beliau nggak jadi karena sakit perut. Yang mengganti imam tertusuk karena dulu belum ada foto, ya. Selamat gara-gara sakit perut. Wah, ini masya Allah selamat. Inilah rusaknya pemahaman Khawarij yang mengkafirkan sesama muslim, ya. Gampang menumpahkan darah seorang muslim. Jam berapa? Udah masuk, Pak? Udah masuk, Pak? Wah, 4 menit lagi. Ya, kita buka pertanyaan, monggo, Pak. Satu hadis lagi atau pertanyaan? Kalau tidak ada, monggo. Ada yang tanya, Bapak, Ibu-ibu? Kalau tidak ada, satu doa, Pak. Satu doa dari Nabi yang kalau bisa diapalkan jenengan. Ini doanya langsung Nabi, rawahul Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud. Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afafa. Afafa ini adalah ifah, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Wal ghina, kecukupan, rawahul Muslim. Insya Allah kita bahas besok tentang makna syarah dari hadis tentang doa Nabi. Anna Nabiyya SAW kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afafa, untuk menjaga kehormatan, menjaga ifah. Wal ghina, kecukupan, rawahul Muslim. Ada pertanyaan, Bapak Ibu-ibu? Di luar materi nggih angsal sampai menunggu waktu sholat isya. Ibu-ibu, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah sudah tidak terasa usia kita bertambah dengan berkurangnya hari. Tahun baru 1447 Hijriah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan sabda Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang berdosa, orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita awali tahun yang baru ini dengan amal soleh, dan semoga kita nanti tutup usia kita dengan kondisi husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini hanya didapatkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan kondisi kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Fadkhuli fi ibadi,
masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Yang menunjukkan husnul khotimah hanya bisa didapatkan ketika kita mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Mari kita tutup dengan doa kaum majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.